sebelumnya. Mm-hmm. Saya Anissa Duyandini dengan NIM 1202700081. Untuk yang perihal RARB dan Kamis Jumat itu maksudnya seperti apa ya Bu? Boleh diulang tidak Bu? Terima kasih. Oh, oke. Oke, Anissa ya. Anissa jadi gini, kan sebenarnya kalau jadwal yang diberikan oleh Prodi kan ada hari Kamis gitu kan ya. Itu kalau misalnya kalian ini kan SFB, SKS-nya kan 4 SKS ya nak ya. 3 SKS-nya kita teori gitu kan ya, 1 SKS-nya praktikum. Nah kalau 3 SKS itu kan kalau diterjemahkan itu berarti ada berapa tuh? 3 kali 50 menit tatap muka ya. Nah tapi kita di sini berarti tatap layar ya nak ya, karena kita belum bisa bertemu secara offline. Nah berarti kan perkuliahan kalian untuk SFB 1 minggunya itu ada 150 menit, begitu ya. Nah kan awalnya yang dijadwalkan untuk misalnya apa tuh, untuk RA di hari Kamis, RB di hari Jumat. Nah, namun ini kelasnya gitu ya, itu akan kami gabung nih ya. Tetapi kelasnya akan digabung antara RA dan RB. Kamu punya waktu tambahan nanti di tutorial untuk pembahasan soal gitu loh. Oke, nah jadi 150 menit itu nanti akan dibagi di 2 hari. Jadi di hari Kamisnya, kecuali hari ini ya, nanti untuk seterusnya hari Kamisnya itu yang 50 menitnya, atau untuk yang 1 SKS-nya itu di hari Kamis, hari Jumatnya itu yang 100 menitnya. Artinya kamu kuliah SFB-nya itu seminggu 2 kali, tapi tetap kita nggak ini kok tidak mengurangi hak kalian ya. 150 menit itu akan kalian dapatkan. Nanti tambahannya kan kalian dapatkan di kelas tutor untuk kita lebih pendalaman materi. Seperti itu maksudnya Anissa. Bisa cukup menjawab? Cukup Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Siapa kalau ini? Misalnya kelas Leo. Iya Bu, Leo Pasaran Semarang Bu. Gimana Leo? Sebelumnya Bu, kelas tutornya datang itu Bu tiap kali seminggu atau gimana Bu? Oh, untuk tutorialnya. Nah, untuk tutorialnya nanti kita bisa kita sesuaikan saja nak gitu ya. Jadi misalnya nanti di minggu-minggu tertentu gitu kan ya, yuk kita akan ada pembahasan soal nih atau pendalaman materi gitu ya. Nanti kita jadwalkan gitu ya kapan kalian mengkosongkan waktu untuk tutorial SMB gitu. Gitu Leo. Oke Bu, kalau untuk praktikumnya itu dilakukan berapa modul ya? Untuk praktikumnya itu yang dirancang ada 5 modul ya. Mudah-mudahan nanti minggu ketiga atau minggu keempat sudah bisa dimulai. Tapi kita masih menunggu kabar dulu ya Leo dari UPT Lab gitu ya. Bagaimana nanti apakah masih hybrid gitu ya, atau kan emang sudah dibatasi nih, karena kemarin sempat ada desas-desus gitu ya, ada tindakan preventif dari kampus untuk mencegah kenaikan kasus Omikron ini gitu Leo. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, yang lainnya silakan jika ingin bertanya. Atau mungkin ada kontrak kuliah yang tidak disepakati gitu ya. Ibu saya keberatan Bu kalau nilai A-nya 72, terlalu kecil Bu. Gitu. Silakan. Apa sudah setuju semua dengan kontraknya? Ibu izin bertanya lagi. Oke, silakan Anissa. Untuk di kontrak kuliah kan tugas dan keaktifan itu tadi kalau saya nggak salah lihat itu 15% ya Bu. Betul. Nah, perihal tugas itu diberikan setiap sesuai setelah pertemuan maksudnya atau cuma pertemuan tertentu Bu? Nah nanti itu sepertinya tentatif ya Anissa ya. Jadi mungkin nanti ketika misalnya Bu Fida tuh ketika dalam proses pembelajaran, nah coba nih yang bagian ini silakan kalian cari. Nah itu bisa nanti dijadikan sebagai nilai tugas Anissa. Nanti mungkin akan saya buatkan tempat ya di e-learning gitu ya. Nanti akan saya bagikan di WA grupnya. Nanti tempat pengumpulan tugasnya akan kalian bisa akses di situ. Termasuk dengan mungkin PPT gitu ya, segala macamnya. Gitu Anissa. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya? Sudah? Ada lagi tidak? Sudah cukup? Ya wes, kalau misalnya sudah cukup, saya mungkin butuh 2 orang nih untuk mewakili RA dan RB untuk membantu saya sebagai ketua kelasnya. Silakan boleh mengajukan diri. Silakan, saya nggak akan nunjuk dulu deh, boleh resen, silakan. Nah, Anissa untuk mewakili kelas apa? Anissa RA atau RB?
RB Bu. Oh, RB, oke boleh RB ya. Nanti ketua kelasnya adalah Anissa, kemudian Stefan Bulo ya. Stefan? Itu RA. Oke, jadi ketua kelasnya sudah ini ya, udah dipilih ya, udah terpilih nih, udah Said dia akan menunjuk ya, tadi udah mengajukan diri Stefan untuk kelas RA dan Anissa untuk kelas RB. Nah nanti mungkin bantu saya nak ya seperti biasa untuk jangan lupa screenshot perkuliahan nanti untuk membantu saya mengisikan bukti perkuliahan. Gitu ya Stefan dan Anissa, nanti kita lebih koordinasi dan ini kontrak kuliahnya nanti akan saya berikan ke kalian untuk ditandatangani, lalu nanti setelah kalian tanda tangani nanti kirim lagi ke saya ya, seperti itu. Bes, ada lagi enggak nyampe sini? Ada lagi? Cukup? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya persilakan untuk kuliah pertama kita akan sama-sama mendapatkan materi nih dari Ibu Vida. Saya persilakan Bu Vida untuk mengisi perkuliahan pada siang hari ini. Oke, baik. Ini pertama kali kita ketemu di kuliah tentang biokimia ya. Kemarin katanya di DKH sudah mulai berkenalan dengan biokimia. Nah di DKH itu kamu melihat bagaimana konsep-konsep kimia itu sebetulnya terjadi di secara alamiah di dalam sel ya. Nah jadi sebetulnya sel itu bukan sesuatu yang ajaib ya. Sel itu sebetulnya memang sekumpulan reaksi-reaksi kimia ya. Jadi kamu bisa lihat kemarin itu misalnya beberapa konsep kamu sudah bagaimana suatu molekul itu bisa mengenali dia partnernya atau bukan ya. Bagaimana interaksi antar mereka. Oh yang ini ternyata bukan partner saya, yang ini adalah justru kompetitor saya, ya. Nah, nanti di sini kita akan kenal lebih jauh mengenai sebetulnya reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel itu seperti apa, ya. Saya coba sharing Windows lagi, kemarin nggak berhasil. Kayaknya masih tetap nggak ada pilihan. Bentar ya, saya menyiapkan bayar script ini. Sudah lihat sesuatu? Sudah Bu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ayu bahwa sebetulnya di sini kita akan kenal lebih jauh mengenai makromoлекul dan fungsinya dulu ya di kuliah yang ini. Kalau kemarin di DKH kamu sudah mulai melihat bagaimana konsep-konsep kimia itu diterapkan dalam makhluk hidup, atau kamu mulai melihat contoh-contoh reaksi yang terjadi dalam sel itu sebetulnya tidak lain adalah reaksi-reaksi kimia biasa ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang extraordinary, bukan sesuatu yang eksklusif ya. Nah, tapi sebetulnya masih semua konsep-konsep itu berlaku di dalam sel ya. Nah, tapi di bagian ini sekarang kita akan lihat lebih jauh mengenai makromoлекul tersebut. Jadi struktur dan fungsi. Nah, struktur makromoлекul ini yang menjadi atau yang pernah kita lihat di DKH itu ada yang merupakan polimer itu hanya 3 macam, yaitu protein, asam nukleat, karbohidrat. Nah, lipid itu bukan polimer, dia cuma ester ya, tapi ukurannya cukup besar dibandingkan molekul-molekul lain, molekul lain ya. Nah, jadi dari segi ukuran kamu sudah lihat sebetulnya di slide di DKH itu juga ada perbandingan antara misalnya lipid yang sudah membentuk double layer, kemudian
Ada juga protein ya, ukurannya itu bisa sangat masif, sangat besar, tapi juga ada yang cukup kecil, tapi ukuran protein yang kecil pun itu masih termasuk cukup besar dibandingkan misalnya H2O atau asam asetat ya. Nah, jadi protein itu yang namanya protein polimer dia pasti ukurannya cukup besar. Karbohidrat itu nanti juga melihat ukurannya juga cukup besar ya. Nah, jadi makromolekul ini biasanya ukurannya di atas 10.000 kilogram ya. Nah, jadi ya kita kategorikan makromolekul. Nah, kita akan lihat contoh dari makromolekul tersebut yang fungsinya seperti apa. Kita pasti nggak bisa kenalan dengan waktu yang singkat ini untuk mengetahui semua fungsi dari protein yang kamu kenal atau semua segala macam DNA yang kamu pernah misalnya baca ya, atau karbohidrat juga begitu, kita nggak bisa kenalan dengan semuanya ya. Karena itu saya akan ambil hanya beberapa contoh saja ya. Nah, ini tadi sudah cukup dijabarkan oleh Bu Ayu. Jadi sampai bahan ini nanti kita akan S, sedangkan yang ini nanti kita masukkan dalam UTS yang kedua ya. Nah, jadi ini ada karbohidrat dan asam nukleat ya. Itu yang kedua, atau nanti pasti kadang karbohidrat dan lipid itu kita suka tukar tergantung nanti waktu yang tersedia itu cukup untuk mana duluan ya. Tapi setidaknya protein dan asam nukleat pasti dibagi di dua bagian yang berbeda karena mereka cukup banyak. Tapi lipid dan karbohidrat itu kita tidak topiknya tidak terlalu memakan waktu yang banyak ya. Oke, nah tadi sudah disebutkan sebetulnya buku panduannya itu bisa macam-macam ya. Tadi Bu Ayu sudah tuliskan ada beberapa macam. Nah, slide ini saya ambil dari sini ya. Ini terbaca kan ya? Dari quote and quote. Jika kamu punya quote and quote, kemungkinan pastinya kamu pernah lihat gambar-gambar ini di buku tersebut ya. Oke. Nah, oh ya, yang ini slide-nya saya yang second edition, yang terakhir pastinya sudah lebih maju ya. Ada perbaikan beberapa gambar atau memindahkan beberapa topik ke bab-bab yang berbeda, tapi pada prinsipnya yang namanya juga sudah jadi buku biokimia, itu powernya pasti akan sama ya. Nah, sebelum kita lanjut mengenai apa sih makromolekul tadi, kita akan kenalan dulu dengan biokimia ya. Apa itu biokimia? Biochemistry ya. Sebetulnya di sini kita membahas mengenai berbagai macam persoalan tentang biologi molekul ya. Jadi biologi molekul. Ini kalau kamu lihat gambar ini alam semesta ya. Alam semesta. Karena biokimia itu alam semesta. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di situ ada reaksi-reaksi yang terlibat dalam hidup di alam semesta yang sejauhnya seperti itu. Nah, teknologi sekarang itu lumayan ya, sudah hidup di era yang jauh menyenangkan ya. Teknologi sudah sangat-sangat berkembang dibandingkan saya seumur kamu ya. Pada saat umur kamu, jangankan ada NMA ya, spektrum kamu sudah praktikum luringnya itu kemarin terakhir apa kenal? Sempet nggak ya praktikum luring kelas ini? Halo. Sempat Bu. Sempat. Di lab. Masuk ke lab? Iya Bu. Iya Bu. Oke. Di DKH sempat juga? Sempat Bu. Kimia. Satu Bu. Kimia analitik juga sudah masuk. Sudah Bu. Oke.
kenalan dengan alat apa di sebelah kanan, Pak? Ya. Sudah berkenalan dengan alat apa yang kamu lihat? Calon Petri, Bu. Calon Petri. Ada lagi yang lainnya? Autoclave, Bu. Autoclave. Oke, instrumen ada yang kamu lihat? Di analisis juga boleh. Apa? Kalau oase. Sekali lagi. Kalau oase, Bu. Kalau instrumen kamu kenal apa? Sudah berkenalan? Blues Baker dulu. Instrumen? Oke. Instrumen yang elektronik? Ada alat apa? pH meter, Bu. pH meter. Oke. Untuk alat identifikasi apa? Mikroskop, Bu. Mikroskop. Oke. Spektrofotometer? Belum, Bu. Belum. Kimia analitik belum juga? Belum. Belum. Di kimia dasar sempat praktikum juga? Belum, Bu. Belum. Jadi yang paling pH meter, kemudian tadi ada sempat menimbang dengan timbangan elektronik nggak? Neraca analitik. Nah, Peracaan. oke. Kalau voltmeter belum ya? Mungkin belum ya? Belum pakai. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi ya kalau centrifuge sudah pernah pakai? Mungkin saja lagi. Pakai. Centrifuge pernah lihat atau pernah pakai? Centrifuge pernah lihat atau pernah pakai? Hah? Belum pernah, Bu. Itu Belum alatnya pernah. muter-muter itu ya, Bu? Iya, yang muter-muter betul. Pernah lihat jadi ya? Belum pernah pakai? Oke, Bu. Belum pernah. Iya, ya itu berbagai macam peralatan yang paling tidak kamu sekarang sudah pernah lihat ya. Nah, alat-alat itu pada zaman saya seumur kamu itu saya cuma pernah lihat atau ditemukan menggunakan centrifuge yang benchtop ya. Nah, sekarang centrifuge itu adalah salah satu alat untuk memisahkan. Kalau dengan filtrasi itu kamu kan bisa kamu misalnya menyaring partikel kopi bubuk lah ya. Tapi kalau dengan ukuran partikel tertentu, kalau dia sudah lebih halus lagi, dia akan tembus itu kertas saringnya. Nah, yang seperti itu nggak bisa dipisahkan dengan filtrasi. Kamu harus pisahkan dengan centrifuge ya. Nah, centrifuge itu akan memisahkan ukuran partikel yang lebih halus. Ya. Nah, itu untuk teknik pemisahan, ya. Tapi untuk identifikasi itu kamu misalnya sudah melihat sekarang itu untuk mengukur keasaman kamu bisa gunakan pH meter. Dia lebih teliti pastinya dibandingkan dengan kertas lakmus barangkali yang kamu kenal barangkali pada saat SD atau SMP barangkali kamu main-main dengan kertas lakmus tuh, atau masih SMA barangkali ya sekarang. Oke. Nah, kertas lakmus itu kita mengandalkan perubahan warna akibat perubahan kekuatan konsentrasi ion proton ya. Nah, jadi kita mengandalkan chemicals, kita mengandalkan senyawa yang bisa
berubah warna, artinya menyerap panjang gelombang yang berbeda kalau lingkungan keasamannya berbeda. Nah, senyawa-senyawa ini sebenarnya di alam itu juga kamu temukan pada misalnya bunga-bunga, ya. Kalau kamu pernah melihat tanaman hydrangea, pernah tahu nggak hydrangea? Tanaman ini dalam satu tangkai bunga itu sebetulnya terdiri atas banyak kelompok bunga, banyak puntung bunga yang dia kalau misalnya tanahnya itu sifatnya asam, dia berwarna biru si bunganya. Tapi kalau tanahnya bersifat basah, dia malah berwarna merah. Ya, jadi kebalikan dengan lakmus. Nah, jadi karena dia mengandung senyawa yang tadi peka terhadap keasaman. Ya. Nah, itu cara identifikasi keasaman. Start dengan kita posisinya dekat. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa lingkungan yang berbeda itu akan menyebabkan perubahan warna, ya, perubahan spektrum warna yang diserap tadi kan, sehingga yang sampai ke mata kita itu juga berbeda. Nah, perubahan warna itu karena reaksi kan. Jadi reaksi itu bisa kita identifikasi dengan berbagai cara. Salah satunya tadi, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk ini posisi yang jauh seperti ini, ya, jauh seperti ini, ya, namanya juga kalau ini alam semesta dengan matahari sebagai salah satu satelitnya, ya. Nah, dan dia merupakan sumber cahaya untuk sekitarnya, maka sebetulnya reaksi yang terjadi di baik di matahari itu sendiri ataupun lingkungan sekitarnya itu juga bisa kita amati dengan menggunakan tadi spektrum yang berbeda itu tadi, ya. Nah, kalau kamu ingat misalnya bagaimana unsur helium itu diketahui keberadaannya itu karena adanya atau ditemukannya ada suatu spektrum yang sangat berbeda dengan yang pernah diamati dari spektrum hidrogen yang pernah diamati di bumi, dan itu dia dapatkan hanya dengan mengamati spektrum yang berasal dari matahari. Nah, jadi meskipun jaraknya puluhan tahun cahaya, kita masih tetap bisa mengamati reaksi yang terjadi. Ya, itu artinya reaksi itu bisa jadi terjadinya ratusan ribu tahun yang lalu di sana. Sampai di sini, karena perjalanan yang begitu jauh, itu baru kita amati sekarang. Ya, jadi kalau kita melihat mengamati reaksi yang ada di alam semesta ini, misalnya pada planet tertentu, itu artinya sebetulnya reaksinya sudah terjadi sejarak puluhan juta tahun yang lalu gitu ya. Nah, sekarang ini tadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu reaksi di jarak yang sangat-sangat jauh, ya. Tapi kalau manusia, ini kalau kita sorot lebih mulai mengarah, jadi dari kalau tadi alam semesta, kemudian kita mengarah, akhirnya kita lihat planet, salah satunya itu ada bumi, ya. Nah, di bumi itu kita bisa lihat berbagai macam organisme, ya. Nah, apapun organismenya, pasti kita akan paham bahwa dia di atas
kamu pindah. Oke, nggak mau pindah. Tadi pindah, sekarang nggak mau pindah. Oke, bisa. Nyangkut. Oke, nah jadi kita paham bahwa semua organisme itu memiliki satuan dasar yang sama, yaitu asam nukleat, ya. Asam nukleat. Tetapi untuk organisme yang satu dengan yang lain, kemarin di DKH kamu sudah belajar bahwa kita tetap bisa membedakan ini asam nukleat atau DNA-nya siapa. Ini adalah organisme yang mana, ya? Apakah itu Spiro kita atau monkey, ya, atau barangkali lumut atau tiger, ya, kalau macan ya sekarang ya, atau manusia, ya. Nah, jadi dari susunan basa-basa nitrogen penyusun kita bisa membedakan dia organisme apa. Ya, tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Lihat DNA, urutan asam-asam amino. Ya, kemarin di DDK kamu sudah lihat bahwa DNA itu terdiri atas ada gula, ada apa lagi? DNA, ada gula, penyusunnya apa? Nukleotida itu apa saja? Gula, basa nitrogen. Satu lagi? Nukleotida. Iya, betul. Ya. Jadi nukleotida itu harus ada 3 komponen. Tadi gula, basa nitrogen, dan fosfat, ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa setelah basa nitrogen yang adenin, berikutnya diikuti dengan misalnya guanin, bukan sitosin, ya. Bedanya kan mereka cuma di situ ya, urutan asam basa-basa nitrogennya saja yang berbeda ya pada polinukleotida itu. Nah, tapi kita bagaimana kita bisa tahu bahwa ini diikuti dengan, jadi ada dengan guanin, bukan diikuti dengan sitosin, bukan juga tinggi, ya. Nah, artinya untuk seperti itu perlu alat yang cukup canggih, cukup sensitif, ya, cukup peka untuk bisa melihat urutannya itu tepat seperti itu. Karena kalau urutannya berbeda, maka kita tahu dia akan menghasilkan ekspresi protein yang sama sekali bisa berbeda, karakternya bisa sama sekali berbeda, ya. Nah, kalau misalnya menghasilkan protein yang berbeda, akibatnya apa? Ya, akan menghasilkan bisa jadi organisme yang berbeda, ya. Atau kalau dia masih organisme yang sama, maka perbedaan itu akan menyebabkan kelainan, ya. Ada sesuatu yang berbeda dari lazimnya. Nah, untuk tahu seperti itu perlu peralatan yang cukup canggih, ya, sangat canggih bahkan. Karena jumlahnya ini tadi, meskipun kamu lihat dia kelihatannya banyak, kalau kamu lihat kasat mata nggak ada, itu nggak kelihatan, ya. Kamu bisa lihat sel di bawah mikroskop ukuran tertentu, ya, di atas 2 mikron masih oke. Di bawah itu kamu perlu mikroskopnya lebih canggih, ya. Nah, ini DNA, isinya sel, nggak bisa sembarang mikroskop. Nah, kalau mikroskop itu kan kita cuma bisa lihat, cuma nonton. Nah, kalau kita mau tahu reaksinya gimana, bisa nggak pakai mikroskop? Nggak bisa. Harus ada alat lagi yang lain yang bisa mengikuti selama reaksi berlangsung itu seperti apa. Nah, jadi kamu bisa lihat untuk belajar biokimia itu ternyata kamu perlu peralatan yang canggih karena kamu melihat benda-benda yang jauh jumlahnya sangat-sangat kecil, sedikit, dan waktu paruhnya bisa jadi singkat. Ya, kalau tadi alam semesta itu bisa kamu amati dalam
jarak jauh ya, juta tahun yang lalu. Kalau yang biokimia itu kamu melihat reaksi saat ini, tapi jumlahnya kecil banget. Ukurannya itu bisa femtomol, bukan nano lagi tapi femto. Ya, jadi 10 pangkat minus 15. Minus loh ya, bukan plus ya. Nah, jadi sangat renik. Sangat renik. Waktu paruhnya, kamu berkejaran dengan siklus hidup sel dan waktu paruhnya sangat pendek. Dan itu harus kamu, karena itu strateginya harus betul-betul sangat runut ya, sangat ya precise. Karena kamu tidak main dengan bucket chemistry. Bucket chemistry itu artinya kamu bisa lihat tuh di apa? Kamu bisa lihat dengan kasat mata, kamu bisa pegang dengan tangan kamu, ya barang-barangnya. Nah kalau ini nggak bisa kamu pegang dengan tangan, ya. Kamu harus menggunakan peralatan yang sangat khusus untuk bisa melihat keberadaannya, ya harus dengan teknik khusus. Nah di biokimia tadi kita lihat, saya baru bicara mengenai apa ya barang, jadi makro yang ukurannya akhirnya sangat kecil. Bagaimana sebetulnya dia berkenalannya itu tidak hanya struktur kimianya, tapi bagaimana dia menempati ruang itu seperti apa pada saat dia berfungsi, pada saat dia bekerja, melakukan kerja itu apa yang terjadi, perubahannya seperti apa, apa bagian mana yang bergerak, siapa yang mengenali lawannya, gugus atau residu apa yang bekerja. Nah, itu dipelajari di biokimia. Bagaimana dia akhirnya tahu bahwa ini adalah substratnya, kalau dia adalah enzimnya, bukan substrat analog. Ya, substrat analog itu artinya mirip substrat, tapi dia bisa tahu, oh ini bukan substrat saya nggak akan lakukan reaksi. Ya, dia akan stop di situ. Dia nggak akan melakukan apa-apa terhadap substrat analog. Nah, kemudian bagaimana misalnya kamu kena, kalau barangkali pernah ada slide yang kamu lihat di situ ada tangan dan misalnya apakah kamu gores dengan kuku kamu terasa kan itu ada di bagian kamu gores di tangan sebelah dengan kuku di sebelah kanan tangan kanan kamu kepada tangan kiri kamu. Kamu bisa tahu persis goresan itu ada di titik mana dari tangan kiri kamu. Nah, itu sebetulnya untuk sampai kita mengetahui respon atau reaksi kimia yang terjadi di dalam badan kita itu sangat-sangat panjang. Ya, sangat-sangat panjang. Tapi kamu bisa rasakan dalam waktu hitungan detik. Ya kan? Kamu tahu, kamu bergerak menggores kulit tangan kiri kamu tahu langsung. Oh ya, itu di titik itu sebetulnya reaksi kimianya sangat-sangat banyak ya, dan melibatkan banyak sekali makro-makro. Tapi hitungannya sangat pendek. Kamu langsung tahu bahwa ini adalah kamu kepanasan misalnya, kena kebakar puntung rokok gitu ya, langsung kamu tarik. Ya, kamu langsung tarik tangan kamu karena tahu bahwa di posisi itu terjadi perubahan struktur sel kamu karena tadi karena energi panas tadi. Ya. Nah, di biokimia juga kamu belajar bagaimana bisa terjadi misalnya CO2 di udara itu berubah menjadi glukosa di dalam tanaman. Tapi hal yang sama tidak akan terjadi pada hewan. Hewan nggak bisa melakukan perubahan CO2 menjadi glukosa, ya. Dengan bantuan sinar matahari nggak bisa gitu. Tapi kalau tanaman bisa. Nah itu, di mana kita belajar itu? Ya di biokimia ini. Ya. Nah, yang cukup perkembangan yang terakhir itu adalah ini, ya, genetic information. Nah,
perkembangan genetik yang tadi seperti saya tunjukkan bahwa DNA itu makromolekul yang kunci untuk dari suatu organisme. Ya, nah perubahan kecil terhadap dirinya itu akan menyebabkan efek yang bisa jadi sangat masif perubahan ya terhadap organisme tersebut. Ya, nah informasi mengenai itu kita bisa ikuti saat ini. Tapi sekali lagi semua itu levelnya, ukurannya, waktunya sangat-sangat singkat. Karena itu kamu perlu menyediakan peralatan yang cukup canggih, ya, cukup canggih, cukup sensitif, dia sangat peka, responnya cepat, ya, karena kita mengikuti siklus hidup. Ya, kemarin kamu sudah belajar siklus hidup itu untuk suatu sel itu akan dialami sepanjang hidupnya. Jadi dia akan berubah masuk ke misalnya dari M phase masuk ke G-nya yang mana, bisa ke G1 atau ke keluar menjadi G0 atau lanjut ke G2 ya, kemudian akhirnya masuk ke S dan kemudian masuk ke kembali lagi selanjutnya ke metaphase lagi, mitosis lagi ya. Nah itu dialami oleh semua organisme. Jadi artinya clock dari organisme itu ya sudah tertera ya, sudah tercipta sejak dia diciptakan. Sejak dia misalnya tadi anak sel. Nah, itu dia sudah membawa clock-nya sendiri. Ya. Siklus hidupnya sendiri. Nah, itu kembali kamu bisa lihat kan kemarin di KH bahwa siklus hidup itu di tahap-tahap tertentu juga ada yang dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Tapi di tahap lain, ya dia bergantung pada kesiapan dirinya. Nah, lingkungan tentu saja mensupport. Nah, jadi artinya apapun yang kamu pelajari, kamu bisa lihat kamu itu akan selalu bergantung pada lingkungan kamu, ya. Kita nggak bisa selfish, ya. Kita nggak bisa hanya memikirkan keuntungan manusia. Begitu kamu ganggu lingkungan kamu, ya kamu sendiri akan terganggu. Nah, kembali lagi di sini kamu bisa lihat bahwa kita jadi sangat dependable pada lingkungan kita. Jadi, ya setelah kita mengetahui mekanisme misalnya suatu reaksi, ya. Nah, kamu akan belajar bahwa reaksi itu akan berlangsung hanya jika, nah itu ada beberapa tahap yang harus dipenuhi, ya. Nah, jadi ketergantungan itu dari level yang paling rendah sampai akhirnya level organisme, akhirnya ya populasi dan seterusnya, itu kan kamu lihat nggak bisa sendirian, ya. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa hidup sendiri itu mungkin suatu pertanyaan besar buat saya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita fokus di sini, kita akan fokus pada organisme secara umum, ya. Jadi kita belum memfokuskan pada satu reaksi pada organisme tertentu, ya. Kita akan bicara masih biokimia lah, ya. Jadi secara umum masih untuk semua organisme. Nah, organisme apapun itu akan kamu lihat unsur-unsurnya tidak lain sangat sederhana. Ada berapa? 126 sekarang ya yang ditemukan di
unsur yang sudah ditemukan dan tertulis di sistem periodik kita. Nah, penyusun organisme itu hanya ini. Kamu lihat tuh, kelimpahan terbesar itu adalah karbon dan nitrogen, oksigen. Nah, itulah. Jadi cuma ini CNOH ini, ya. Nah, ini 5% ke bawah itu, nah Ca masih berapa nih? 5%. Sedangkan yang lainnya itu di bawah itu, ya. Nah, jadi golongan alkali ya, alkali tanah itu tertentu, ya. Golongan 5 juga tertentu yang kamu lihat, ya. 6 itu terutamanya adalah C, Si sedikit, ya. Nah, jadi hanya itu. Yang lainnya gimana? Misalnya Fe, iya kita perlu, ya. Tapi persentasenya itu jauh di bawah itu. Jadi kronik perlunya. Nah, jadi kamu bisa bayangkan sebenarnya kalau dari reaksi barangkali lebih sederhana dong. Iya, bisa jadi lebih sederhana. Tapi kombinasi dengan makromolekul itu menghasilkan reaksi yang menakjubkan. Perbedaan kecil itu akan bisa melahirkan efek yang tremendous, sangat besar. Ya. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Ya. Kenapa reaksi hanya perbedaan satu unsur saja itu akan melakukan perubahan yang sangat ekstrim. Ya. Nah, karena memang sekali lagi ini tidak terbentuk atas seperti dirinya saja, dia akan membentuk suatu makromolekul yang akhirnya sangat-sangat beragam, ya, sangat-sangat beragam. Dan itu kadang, nah itulah, dari sini kita bisa lihat bagaimana yang menciptakan kita itu sangat kreatif, hanya dengan mengutak-atik satu unsur saja, bahkan nggak perlu unsur itu dibuang atau diganti, hanya cukup posisinya di dalam ruang diganti, tukar. Itu akan melahirkan efek yang sangat berbeda, ya. Jadi enantiomer yang berbeda, kalau masih ingat ya enantiomer. Nah, enantiomer yang berbeda itu melahirkan efek psikologik yang berbeda, ya, psikologik, fisiologis juga yang sangat berbeda. Yang satu bisa jadi misalnya men-trigger ketahanan yang menjadi sangat tinggi, survival rate-nya menjadi sangat tinggi. Tapi yang satu itu akan menyebabkan justru dia menjadi sangat cepat mati. Itu hanya berbeda posisi satu atau hidrogen di dalam ruang dari senyawa tersebut. Ya. Nah, efeknya bisa sedrastis itu. Ya. Jadi di sini penyusunnya, unsur penyusunnya memang sangat sederhana, artinya cuma terbatas ini saja. Tapi kombinasi yang dilahirkan dengan makromolekul kita itu akan menghasilkan banyak sekali kemungkinan senyawa kimia yang akhirnya punya peran spesifik dan khas untuk tiap organisme. Ya. Itu yang kemudian akhirnya membedakan kalau kita ya hidupnya di udara. Mengambil oksigen di udara, ya. Kalau ikan itu ngambil oksigennya di air, itu bisa seperti itu. Padahal kita dan ikan itu sama nih, penyusunnya adalah ini aja, ya. Jadi bisa melahirkan akhirnya organisme yang sangat berbeda sifatnya, ya. Nah, pengetahuan biokimia itu juga bisa kita gunakan untuk memprediksi sebetulnya kapan sih organisme itu mulai terbentuk di bumi ini. Ya, tentu saja dengan melihat fosil yang tertinggal dalam batuan tersebut, atau bisa meramalkan juga, oh ternyata batuan ini tadinya adalah ada di dasar laut, sekarang ada di puncak gunung, ya. Nah itu kejadian misalnya yang
kalau pernah sempat baca itu di Australia itu ada yang namanya Three Sisters ya, ada gunung, puncak-puncak gunung di situ menjulang tinggi, dan sekarang sih pohon, hutan segala macam itu banyak ya. Tapi kalau kamu digging sedikit di situ, itu kamu temukan adanya molus, jadi cangkang kerang. Cangkang kerang itu kamu temukan di hutan. Kalau sekarang ya, posisi sekarang jadi hutan soalnya. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa dia dulunya itu adalah sebenarnya ada di dasar laut. Ya, ada di dasar laut, tapi kemudian perubahan pergerakan bumi, lempeng bumi itu menyebabkan dia akhirnya naik ke permukaan. Ya. Nah ini salah satu contoh lain yang pada slide kamu ini ditemukan di Western Australia. Ya. Nah dengan mengukur dengan mungkin di kimia dasar kemarin kamu sudah sempat belajarkan mengenai carbon dating, ya. Jadi dengan menggunakan carbon dating yang ada pada fosil ini dan tanah di sekitarnya tempat dia ditemukan, itu kita bisa pohon yang tumbuh di situ misalnya. Nah kita bisa meramalkan kira-kira umur batuan itu, ini perkiranya adalah 3,4 billion years old rock, ya. Jadi umur batuannya sekitar 3,4 juta tahun yang lalu. Ini di Western Australia. Dan ini fosil yang ditemukannya seperti ini. Nah kemudian dari gambar yang seperti ini diterjemahkan ulang. Kira-kira zaman dulu kira-kira sukunya seperti ini. Ya, dia merupakan filamentous bacterial. Nah, hydrothermal fan. Ini kalau kamu cari itu kamu akan lihat hydrothermal fan ini sebenarnya kawah pundan gunung pepundan apa ya, bukan gunung ini sih, gunung di bawah laut sih ya, volcano tapi di bawah laut. Nah kamu bisa lihat yang semacam ini di sekitarnya bisa berwarna hitam, tapi ada juga yang berwarna putih ya. Nah tapi pada prinsipnya kalau yang hitam ini kamu bisa lihat pasti bukan cuma uap air yang mendidih ya, tapi juga ada partikulat. Nah ini partikulat ini berasal dari jadi kalau uapnya itu adalah superheated water. Nah presipitatnya itu bisa jadi misalnya sulfate ya, black smokers dari sulfate yang larut dalam superheated water. Nah ini diperkirakan awal kejadian fenomena yang sama itu diperkirakan mirip dengan pada saat bumi itu baru terbentuk. Ya, jadi orang karena kondisi di sini suhunya kemudian mineral yang ada di sekitarnya itu masih sangat-sangat sederhana. Ya. Nah, jadi mereka mencoba melihat apakah mungkin pada awal pembentukan organisme pertama, kalau misalnya mineralnya itu mirip dengan ini, barangkali reaksi yang terjadi pada saat ini itu juga merupakan reaksi-reaksi yang mirip pada saat pembentukan bumi pertama kali, ya, pada saat bumi mulai mendingin. Dan situ mulai terbentuk organisme yang paling sederhana. Tapi tentu saja ini percobaannya lumayan ini ya, sangat-sangat mahal. Ini harus ada di dasar laut, suhunya sangat tinggi, peralatannya harus super canggih. Wow, udah
siapa yang bayarin yang begini nih? Ya, ini dananya itu sangat-sangat besar pastinya. Ya. Nah, di sini di biokimia mengenali partner reaksi. Jadi reaktan itu apa dengan apa itu harus ya menjadi titik kunci. Ya, kamu lihat sel itu dalam sitoplasma, misalnya, ya segala macam kan itu, segala macam chemicals itu akan ada di situ. Tapi kok nggak jadi berantakan ya reaksinya? Kok nggak segala macam sembarang bisa bereaksi? Ya enggak, karena mereka bisa mengenali siapa yang akan pantas bereaksi. Ya. Nah, jadi ada senyawa-senyawa yang bisa mengenali siapa partnernya. Dari mana mereka bisa tahu? Ya bukan ya karena adanya gugus fungsi ini. Ya, gugus fungsi ini kemarin waktu kamu di DKH kan juga sudah lihat kalau struktur protein itu membentuk struktur 3 dimensi. Maka akan ada pada posisi tertentu, pada koordinat tertentu itu ditempati misalnya dengan histidin, ya. Nah, histidin itu gugus fungsinya dia mengandung lingkar N, ya. Jadi N dalam lingkar. Sementara kalau misalnya ada karboksilat, ya, karboksilat di situ pada posisi misalnya jarak 2 angstrom dari dia itu ada karboksilat. Lingkungan kimianya akan sangat berbeda kalau misalnya karboksilat itu diganti misalnya dengan SH misalnya, sistein, ya, yang mengandung sistein. Yang tadinya karboksilat diganti dengan sistein. Nah, lingkungan kimianya akan berbeda kan? Nah, lingkungan kimia yang berbeda itu menyebabkan reaksi itu menjadi sangat menjadi selektif, ya, reaksi menjadi selektif. Nah, jadi pengenalan gugus fungsi itu jadi penting, ya. Tapi itu sebetulnya sih reaksi interaksi yang sebenarnya yang selama ini kita kenal juga, ya. Jadi misalnya seperti ini ya, kalau ada suatu polimer, nah polimer yang satu itu mengandung gugus fungsi NH3 di sini. Nah, ini polimer yang lain. Nah, dia punya gugus fungsi karboksilat. Nah, kalau ada gugus fungsi ini dan di kedua ini ada gugus fungsi ini, maka dia akan bisa berinteraksi. Interaksinya apa nih kalau kayak gini? Interaksinya apa? Jenis interaksinya kalau seperti ini. Halo. Halo. Jenis interaksinya apa nih kalau seperti ini? Kamu ada di mana ini? Suara saya masih terdengar nggak? Masih, Bu. Dengar, Bu. Masih, Bu. Ini apa nih? Yang seperti ini. Ion. Apa? Ion, Bu. Ion. Oh, ikatan ion. Iya, oke. Kalau saya ganti di sini menjadi SH. Jenis interaksinya apa? Interaksi apa? Antara ini dengan tadi SH. Masih ion bukan? Interaksi ionik bukan? Bukan, Bu, sepertinya. Bukan. Betul, bukan. Terus jadinya apa interaksinya?
sini tadi NH3 plus. Ini ion dengan tadi SH apa? S sebagai gugus sebagai atom pusat. Di situ geometrinya apa? Atau dia sifatnya polar apa non polar? SH polar nggak? Polar, Bu. Polar, Bu. Terus jadi interaksinya apa? Interaksi antara ion dengan molekul yang polar kan? Ya, jadi mengutub kan, jadi ion dipol, gitu kan? Nah, berbeda dengan ion nik. Kalau ini ion-ion kan, kekuatannya akan berbeda. Nah, jadi dia bisa tahu sekarang bahwa temennya, kalau ini tadi dia punya gugus fungsi SH, bukan partner dia. Gitu. Jadi dia mengenali partnernya, itu hanya mengandalkan interaksi antar gugus fungsi. Ya. Oke. Nah, reaksi itu juga begitu. Ini bisa terjadi reaksi kondensasi, ya. Tapi kalau misalnya di sini bukan NH2, reaksi kondensasi ini mungkin tidak akan terjadi, ya. Jadi misalnya saya ganti dengan SH lagi, yang terbentuk bukan ini kan, bukan CN. Nanti jadinya apa? Kalau di sini SH, jadinya reaksinya di sini bukan kamu apa tuh barusan, ya? Jadi COS ya, betul nggak? Kalau saya salah, boleh dikoreksi kalau saya salah. Oke. Nah, jadi perubahan atau pengenalan antar molekul, komunikasi antar molekul itu terjadi akibat interaksi antar gugus fungsi. Ya. Nah, gugus fungsinya apa saja? Nah, ini kamu bisa tahu macam-macam nih gugus fungsi, ya. Ibu, maaf suaranya kecil, Bu. Oh ya. Dari tadi? Gede kecil Bu dari tadi. Oh, nggak ngomong dari tadi. Terus coba saya pakai. Enggak nih. Oke, sekarang sekarang gimana? Sudah lebih jelas? Sudah. Ya, oke. Nah, ini jadi kalau kamu lihat gugus fungsi itu bisa bermacam-macam, ya, bisa amin, alkohol, tiol, ester, aldehid, keton, karboksilat, ester, bioester. Ini adalah gugus fungsi yang sangat penting yang berperan dalam interaksi tadi, ya, komunikasi tadi, komunikasi antar sel, komunikasi antar molekul, interaksi antar molekul, reaksi antar molekul, ya. Nah, jadi mereka ada itu tidak harus selalu menghasilkan suatu reaksi, tapi bisa jadi digunakan untuk mengenali senyawa lain dengan tepat, ya. Nah, ini selain yang tadi masih ada yang lain adalah amida, imin, asasif, ini sering sekali, disulfida, ester fosfat, ester difosfat, jadi ada dua, ya, fosfatnya. Kemudian ada diester fosfat, ya, diester fosfat. Nah, replikasi itu terjadi lewat komplementasi, ya. Jadi misalnya ini senyawanya seperti ini strukturnya, ya. Nah, kemudian pada saat dia akan memperbanyak diri,
dia kemudian meregangkan diri, ya. Ini kan kalau kamu lihat strukturnya, yang ini adalah komplement dari yang lain kan, ya. Nah pada saat dia meregang, nah kemudian dia akan bertindak sebagai cetakan. Dia akan memanggil monomer-monomer yang lain yang sesuai dengan komplement dirinya. Kemudian disusun sesuai dengan komplement dirinya. Nah sekarang dihasilkan seperti ini kan. Nah selanjutnya kita sekarang bisa lihat bahwa yang ini dan yang ini itu kira-kira akan merupakan molekul yang sama, ya, sehingga kita akan dapatkan dua molekul yang tepat sama. Setelah terjadi replikasi. Oke, cellular architecture, desain sel itu untuk sel yang paling sederhana. Ini gambar sel yang paling sederhana ya, prokariot. Kemudian kalau kita perbesar, ya sebetulnya terdiri atas kumpulan makromolekul yang sangat banyak. Karena ada omikron kan? Makromolekul itu bekerja sama dengan sangat sistematik. Ya, nih misalnya ini ada E. coli. Kalau kamu lihat ini selnya sederhana sekali. Cuma ada satu lapisan di luar sini, ya. Yang tentu saja di sini ada lapisan lipidnya di sekitarnya sebenarnya. Kalau kita bisa lihat lebih jauh nanti. Dan ini sederhana, dia cuma punya sitosol dan seakan-akan inti di sini, ya. Terus ini ada flagella, dia punya flagella. Nah, kalau bagian ini kita perbesar, ya, ini ada bagian dinding selnya, ada flagellanya, ada sitosolnya, ada matriks inti. Ya. Ini kalau diperbesar. Nah, ternyata dinding sel itu kamu lihat dinding sel saja itu sudah terdiri atas lebih dari 2 makromolekul yang penyusunnya, ya. Dan ini kalau sudah sampai seperti ini dia dihasilkan lipopolysaccharide. Jadi bukan satu macam karakter makromolekul, tapi ini sudah menjadi kombinasi kompleks antara sakarida dengan lipid, ya. Kemudian di sini ada fosfolipid, kemudian ada lipoprotein di dalamnya, kemudian ada peptidoglikan, ya, ini peptidoglikan, ini tadi lipopolysaccharide, yang ini adalah tadi fosfolipid itu adalah yang ini, aduh kenapa nih, nih, ya, ini fosfolipidnya, fosfolipid layer, ya. Nah, ini adalah si peptidoglikannya, benar nggak nih? Peptidoglikan, lipoproteinnya tuh yang ini yang hijau. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam, itu kamu akan temukan molekul-molekul lagi yang lain. Nah, di situ ada protein-protein banyak macam, ya, ada banyak macam. Ini protein yang transmembran, ya. Kemudian ada protein yang perifer, nanti kemudian ada juga di sini ada ribosom, mRNA. Kalau kita masuk lagi ke dalam, itu kamu lihat jaringan ribosom dan protein yang lain itu juga kamu akan temukan, ya. Ini ada DNA, kemudian ada tRNA dan sebagainya, ya. Jadi yang kecil ini, yang kelihatannya sederhana, itu sebetulnya adalah sejumlah makromolekul yang bekerja sama untuk akhirnya menyebabkan sel itu bisa hidup, bisa menunjukkan ciri-ciri kehidupan, ya. Jadi dia bisa bergerak, jadi berpindah misalnya itu, ya, dan dia bisa memerlukan nutrisi dari luar, kemudian mengolahnya di dalam badannya, di dalam sel ini, ya, sehingga dia bisa hidup dan berkembang biak. Terjadi pertukaran energi dengan lingkungannya,
juga terjadi pertukaran nutrisi dengan lingkungannya. Nah, jadi yang sederhana ini kelihatannya itu sebetulnya merupakan susunan yang sangat-sangat kompleks. Nah, untuk itu bisa jadi untuk senyawanya sendiri itu bisa jadi ukurannya beragam. Ini sama-sama prokariot. Jadi kamu bisa lihat ini skalanya ada 10 mikrometer. Ada yang ukurannya cukup besar seperti Anabaena, Cyanobacterium ini. Tapi ada juga yang sangat kecil. Ini seperti Mycoplasma ini. Ini ada 3 spesies Mycoplasma. Ya, jadi ini dan ini itu ada Mycoplasma yang berbeda. Ukurannya satu sama lain berbeda. Ini Bacillus. Ada Staphylococcus, Rickettsia, Spirillum, ya, Spirochaete, Spirochaeta. Bahasa Indonesia bisa dibaca gitu. Ya. Oke, nah kalau tadi prokariot itu kamu lihat desain arsitek selnya itu sederhana, prokariot itu tadi kamu lihat sangat sederhana. Nah ini lawannya atau kelompok yang lain itu adalah eukariot. Kamu lihat di situ sudah lebih rumit, ya, sudah kompartmentasi. Jadi sudah punya daerah-daerah khusus, ya, punya organel, kita sebut sebagai organel sel. Dan tiap organel, misalnya ini mitokondria, itu susunannya berbeda dibandingkan misalnya dengan badan Golgi, atau dengan inti. Ini membrannya, kemudian intinya sendiri, atau di sekitar yang lain itu misalnya ribosom, ya. Jadi ini masing-masing organel punya arsitektur yang berbeda. Kamu lihat di sini, ya, yang berbeda satu sama lain. Mereka khas. Reaksi yang berlangsung di dalamnya itu juga khas. Lain dengan tadi prokariot, ya, di sitoplasmanya itu kelihatannya seperti sup, ya, cuma cairan, kemudian dengan partikel dengan molekul-molekul yang bisa bereaksi di dalamnya. Oke, ini penggambaran yang agak berbeda dibandingkan yang kamu lihat di DKH barangkali. Tapi kita di sini tetap bisa melihat bahwa organisme itu ada domain yang kita bisa lihat sangat berbeda, ya. Nah, kalau dari kerumitannya kita bisa anggap ini mungkin berevolusi dari yang sederhana, struktur yang sangat sederhana di sini menjadi misalnya bakteria. Makin jauh dari akar ini dia akan makin kompleks, ya. Nah, ini eukarya, animal, ini fungi, kemudian di sini ada plants, ya, cilia. Jadi mereka masih lumayan lah, jadi termasuk yang di ujung, ya. Nah, kalau sebetulnya di dalam tiap-tiap kingdom ini nanti kamu akan bisa lihat perbedaan lebih jauh dari masing-masing animals ini. Jadi kamu bisa bedakan nanti, yaitu yang tadi saya singgung di awal, kamu bisa lihat mana kera, mana tiger, mana misalnya tikus, ya, atau kecoa, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak?
kemarin waktu di DKK sudah sempat mencoba apa untuk praktikum komputasinya pakainya apa? Visualisasi protein atau ada yang lain? Sempat praktikum komputasi nggak? Sempat visualisasi protein sempat. Visualisasi protein. Oke. Nah, mungkin nanti kita lihat apakah enggak ini untuk melakukan kita buat misalnya phylogenetic tree ini. Tapi ya kita lihat nanti waktunya. Putusan dari universitasnya seperti apa? Ya, kita akan coba susun sesuai keputusan universitasnya ya. Memang kondisinya memang seperti ini, jadi kelihatannya harus cukup fleksibel. Pelaksanaan perkuliahan harus cukup fleksibel dari tahun ke tahun. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Tadi sebenarnya di tengah ini ada yang resen Bu Wida tadi. Silakan siapa tadi ya? Cindy ya. Silakan Cindy ya. Mungkin langsung ngomong aja soal saya. Iya. Betul. Lihat. Oke, gimana Cindy? Cindy masih ada nggak? Cindy? Ada yang ditanya Cindy? Ya tadi sepertinya resen ya. Terus kayak ini. Ini Cindy masih ada atau? Nggak ada? Lanjut ya, saya lanjutkan kalau gitu. Kalau nggak ada, oke, thermodynamics. Nah, di kimia dasar sebetulnya kamu sudah melihat atau belajarlah energetika, ya, termokimia maupun termodinamika di konsep-konsep kimia. Nah, hal yang sama sebetulnya terjadi juga di dalam sel. Jadi kalau jadi sel itu sebenarnya sistem yang terbuka atau tertutup ya. Jadi kalau kita lihat sistem itu kan ada sistem terbuka, tertutup, kemudian satu lagi apa? Apa? Halo. Halo. Terisolasi. Ya, betul. Ya. Nah, kita termasuk yang mana kira-kira? Organisme secara umum, atau kalau kamu bingung organisme ya kamulah, diri kamu itu kira-kira termasuk sistem yang terbuka atau tertutup atau terisolasi? Kurang nama ibunya Vida warga negara. Kira-kira? Iya. Warga negara itu Terbuka bukan? Alasannya? Warga negara, Steve. Alasannya apa? Warga negara nggak, Steve? iya. Aku nggak soalnya, Cuk. Alasannya apa? Yang penting alasannya, bukan jawabannya. Ayo. Gitu seperti itu. Jadi Alasannya mungkin karena manusia itu dapat dipengaruhi Bu oleh lingkungan Bu. Ya hampir. Apalagi syarat sistem masing-masing itu seperti apa?
adanya perpindahan materi dan sistem tersebut. Satu, hanya itu. Kalau hanya materi yang bertukar, Dan kita sebut sistem apa? energi juga, Bu. Ya, energi. Kalau hanya materi, sistem apa? Tertutup bukan, Bu? Ya. Kalau terisolasi? Sistem terisolasi apa? Tertutup, Bu. Ayo. Sistem tertutup sama terisolasi atau tersekat Kalau terisolasi tidak terjadi perpindahan apapun, baik materi maupun energi. Oke. Kalau tadi tertutup, Adanya perpindahan materi. adanya perpindahan materi, tertutup. Ayo, yang benar. Kalau tertutup hanya perpindahan energi. Iya, perpindahan energi, ya. Kalau tapi materinya tidak. Oke, kalau terbuka itu terjadi pertukaran materi maupun energi. Oke, nah sekarang dari situ organisme termasuk yang mana? Termasuk yang terisolasi ya, Bu. Terisolasi. Kalau terisolasi tadi tidak terjadi pertukaran materi maupun energi, gitu kan? Sesuai enggak? Tidak, Bu. Tidak. Alasannya? Karena kan tadi dapat dipengaruhi, Bu. Jadi otomatis mungkin ada perubahan materi. Ada perubahan apa? Kan tadi cuma materi dan energi. Ada perubahan apa? Perubahan energi, Bu. Perubahan Sama- energi. Materinya? Ada nggak? Ada nggak perubahan materi? Ada nggak pertukaran Tidak, materi? Bu. Tidak ada. Nggak ada? Asa. Ada, Bu. Pada saat apa? Kalau ada. Kalau tidak, pada saat apa? Kalau ada, tadi yang jawab ada. Itu apa contohnya? Kenapa kamu bilang ada? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau Bisa materi, bernafas, Bu. kenapa? Bernafas, Bu. Bernafas. Oke, betul. Hanya itu? Hanya itu? Karbohidrat menjadi apa? Iya. Dari karbohidrat menjadi energi. Karbohidrat menjadi energi. Ya, ya kamu makan. Kamu makan kan? Masuk tuh materi dari luar. Kemudian kamu olah, kamu keluarkan kan? Jadi ada tuh perpindahan materi, ya. Nah, energi dari makan itu sebenarnya ya senyawa kimia itu kan sebenarnya mengandung ikatan ya. Mengandung ikatan berarti di situ tersimpan energi. Nah, jadi ada terjadi perubahan struktur senyawa kimia. Nah, itu akan di situ kita akan mendapatkan sejumlah energi. Nah, kita menghasilkan panas kita diterima oleh lingkungan. Ya. Jadi kalau lingkungan itu jadi dingin, itu juga mempengaruhi kita. Jadi ada
transfer energi juga dari lingkungan ke kita. Jadi untuk manusia saja yang bisa kamu langsung rasakan, itu kamu melakukan pertukaran energi dan pertukaran materi. Jadi kamu adalah sistem yang terbuka, ya. Jadi kedua syarat untuk sistem terbuka itu terpenuhi oleh organisme. Ya. Nggak mungkin organisme itu sistem yang tertutup. Betul tadi kan cuma ada pertukaran materi, energi, tidak ada pertukaran materi kan? Ya nggak mungkin. Kita kan makan, ya. Kita konsumsi oksigen, kita melepaskan CO2, ya, dan H2O ke lingkungan. Kita menghirup oksigen dari udara. Nah, tapi kita juga mengkonsumsi ya nutrisi macam-macam. Nggak mungkin kamu konsumsi air juga. Air masuk, kita juga melepaskan molekul air juga. Air yang kita terima itu berasal dari mana? Ya dari organisme lain juga. Semua organisme nggak terkecuali. Ya, kita nggak bisa milih-milih. Kita ini, ini partikel H2O yang dari udara ini pasti dari tanaman. Ya nggak cuma dari tanaman, dari semua organisme yang ada di bumi, yang ngisi bumi ini akan menyumbangkan partikel H2O yang ada di udara. Begitu juga dengan oksigennya, begitu juga dengan CO2-nya. Ya, kita melepaskan mereka, artinya organisme lain juga melepaskan itu. Kita menghirup oksigen yang dilepaskan oleh siapa? Tanaman. Oke, iya betul. Tanaman yang mana kita pilih? Nggak bisa. Itu semua organisme plante, yang tadi disebut plante, kemudian yang beberapa organisme yang bisa melakukan fotosintesis itu akan menyumbangkan oksigennya ke udara kita. Dia akan mengkonsumsi CO2 yang berasal dari siapa? Ya dari semua organisme, nggak ada kecuali. Dari yang tingkat terendah sampai tingkat tinggi. Ikan, kambing, dogi, ya, tikus itu semua menghasilkan CO2 dan H2O. Air yang ada, kamu hirup, kamu minum, semua berasal dari mereka juga, ya. Nah, kita jadi bergantung sama mereka. Nggak bisa kita sendirian. Oke? Nah, jadi kita memang sistem yang terbuka. Kita tukar materi dan energi dari semua organisme di sekitar kita. Ya, nggak bisa milih organisme yang mana. Ya, nggak ada itu ceritanya. Oke, ada yang nanya lagi? Kalau ada yang nanya, langsung aja ngomong ya. Maaf sebelumnya Bu, izin bertanya Bu. Kan kalau misalnya Bu oksigen di bumi ini bilangnya tidak terpenuhi untuk menghirup manusia ataupun organisme yang lain Bu, mungkinkah nanti organisme tersebut mengubah sistem tubuhnya atau mekanismenya, bukan oksigen aja yang diambil gitu, melainkan entah senyawa yang lain atau karbon monoksida diperlukan gitu atau bagaimana? Cerita visinya bisa seperti itu sih, tapi sebetulnya itu ceritanya cukup panjang ya. Jadi kalau misalnya organisme kita, misalnya manusia itu ditakdirkan harus mengkonsumsi oksigennya dari udara, lain dengan tadi ikan ya. Ikan itu bisa memilah oksigennya, terutama hanya berasal dari air, nggak bisa dia berasal dari udara. Kalau kamu angkat tuh ikan ke udara, kelepek-kelepek dia, nggak bisa nafas malah ya. Tapi kalau kita dicelup ke dalam air, kita yang kelepek-kelepek nggak bisa mendapatkan oksigen itu dari air, susah ya. Nah, jadi sistemnya untuk kita dan ikan itu sudah sangat berbeda. Nah, kalau kamu tadi pertanyaan, apakah kita bisa berubah jadi ikan? Jadi artinya kita bisa mendapatkan oksigen yang pastinya kelarutan di air itu jauh lebih kecil karena jumlahnya dibandingkan di udara. Itu kita bisa berubah menjadi seperti itu. Itu adaptasinya apa ya? Sebenarnya kalau kita dari lahir, sebenarnya kita lahir itu dalam ruang yang cairan semua. Nah itu paru-paru kita memang belum bekerja
kita dapatkan langsung oksigen itu dari ibu, ya, dari saluran plasenta itu langsung ke pembuluh darah. Jadi kita tidak belajar mencari oksigen sendiri di situ. Paru-paru kita pada saat itu masih terpenuhi dengan air, ya. Kita tidak menggunakan dia atau memanfaatkan kerja dia untuk mendapatkan oksigen. Tapi kita dapatkan oksigen itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita, tanpa kita harus memilahnya dari udara. Nah, ada percobaan sih yang melakukan bayi yang kemudian setelah lahir dicoba dibenamkan dalam kolam renang, dia katanya memorinya itu kembali. Nah, cuman ya ngeri-ngeri sedap saya mendengar percobaan itu. Ya, untuk kalau anak saya nggak mau saya berikan untuk melakukan buat percobaan itu. Tapi katanya dia berhasil survive, jadi dia bisa berhasil bernafas di dalam air itu tadi. Nah, jadi tapi kembali itu kasus khusus barangkali ya. Nah, tapi kalau kamu ingin secara general, pada suatu saat oksigen depleted, jadi semuanya tidak cukup untuk digunakan oleh organisme, apakah kita bisa survive? Kalau kondisinya sebagai manusia normal, ya enggak. Jadi gimana? Ya kita harus pelihara memang supaya oksigen itu selalu terpenuhi. Jadi karena itu ya siapa produsen oksigen? Nggak lain adalah tanaman itu tadi. Ya. Jadi tanaman itu harus ada. Nah, oksigen bisa nggak dibuat secara reaksi kimia? Ya bisa. Bisa kan, kamu kalau sempat praktikum di kimia dasar itu udah salah satu percobaannya adalah dengan HCO3 kalau nggak salah, ya. Itu kamu bakar, kamu akan dapatkan HCl dan oksigen gitu. Nah, oksigen ini kamu tampung dalam ya wadah satu. Nah, jadi kita bisa memang membuat oksigen, tapi ya cukup mahal kan? Ya, cukup mahal karena itu menambah HCl3 sendiri itu suatu pekerjaan yang besar, ya. Mahal. Jadi sangat murah kalau kamu bisa membiarkan tanaman itu hidup. Produksi oksigen itu jauh lebih murah, lebih efisien. Di samping itu tidak hanya oksigen yang akan kamu peroleh dari situ, ya kan? Tanaman akan bisa kita manfaatkan untuk segala macam. Nah, jadi kita memang sangat bergantung pada organisme lain. Ya. Selama semuanya seimbang, ya mestinya sih aman-aman saja. Tapi kalau salah satu menjadi rakus, jadi selfish, ya, nah itu yang menjadi masalah. Ya, jadi tidak peduli, apalagi dia berilmu tapi tidak peduli, nah itu menjadi masalah, ya. Jadi makin kamu berilmu ya sebaiknya kamu makin wise, makin bijaksana, ya, tidak rakus, tidak greedy maksud saya, ya perhatikan lingkungan kamu. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih banyak Ibu. Oke. Mungkin ini saya masih punya waktu berapa menit lagi? Ini habis ya harusnya. Sampai 14.40 Bu. Tapi mungkin karena tadi saat memaparkan kontrak, monggo Bu Vida. Gak apa-apa sih. Kamu aja nanti besok. Siap Bu Vida. Ini sebenarnya sih udah ya tinggal dinamika. Ya. Dilanjutkan ke dinamika.
10 menit lagi aja lah saya ini. Ya, untuk termodinamika, ya kamu sudah belajar sebetulnya tadi di kimia dasar paling tidak ya. Sempat disinggung juga di KH bahwa tadi kan kita sudah katakan bahwa kita adalah sistem yang terbuka. Jadi pertukaran materi dan energi. Nah, keberlangsungan suatu reaksi tentu saja kemarin kita sudah belajar dia harus bisa memenuhi kriteria kinetika dan termodinamika ya. Nah, kalau secara energetik dia harusnya berlangsung, tetapi secara kinetik dia tidak memenuhi persyaratan, maka akhirnya kamu tidak akan mendapatkan reaksi tersebut. Nah, besaran-besaran yang biasa kita gunakan untuk reaksi dalam sistem tertutup itu biasanya adalah delta G, ya kan? Jadi delta G itu adalah delta H minus delta S. Jadi ada di situ 3 fungsi keadaan yang kamu sudah kenal, ya. Tadi energi bebas Gibbs, kemudian tadi delta H, entalpi, dan entropi. Nah, entropi, entalpi, dan tadi energi bebas Gibbs itu adalah fungsi keadaan yang tentu saja dia tidak bergantung pada jalannya reaksi. Dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, jadi slide yang ini mungkin pernah kamu lihat, 2 hikers, yang satu lewat jalan yang sangat nyaman, yang biru, sementara yang lain itu jalannya berliku-liku, tapi akhirnya mencapai posisi yang sama. Nah, keadaan akhir dan awalnya untuk kedua hikers itu sama. Maka sebetulnya, misalnya kalau ini ketinggian, ya, jadi energi potensial itu yang terlibat, maka delta energi potensialnya untuk kedua hikers itu sama persis. Tapi kerjanya itu berbeda, ya. Kerja keduanya itu berbeda, usahanya berbeda, ya. First law of thermodynamics, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, itu berlaku juga di dalam tubuh kita, ya. Reaksi di dalam tubuh kita. Kita tidak akan bisa memusnahkan energi, tidak bisa menciptakan energi. Jadi kalau misalnya terjadi suatu reaksi, ada sejumlah energi yang hilang, itu pasti akan diterima oleh reaksi yang lain, ya. Atau kalau kita harus melakukan misalnya reaksi yang tidak spontan, kalau reaksi itu kita lihat hanya dia sendiri, tapi pada kenyataan dalam sel itu berlangsung. Kenapa? Oh, ternyata dia dikepel oleh suatu reaksi yang menghasilkan energi yang sangat-sangat besar, ya, sehingga dia menjadi spontan. Okay. Second law of thermodynamics, entropy of the universe increase in spontaneous processes and remain unchanged in the equilibrium process. Jadi untuk entropi itu untuk reaksi yang spontan, ya dia akan cenderung naik. Jadi artinya yang disukai itu adalah entropi yang cenderung naik, ya. Dia akan makin berantakan, makin suka. Ya kayak kamu aja nongkrong di depan layar gini, pasti aduh pantatnya udah gak betah nih, kapan selesainya, ya. Dibandingkan kalau kamu harus bisa jalan-jalan, lihat main game atau misalnya lihat-lihat yang lain, ya. Nah, itu akan lebih sukai karena betul-betul kamu tidak ada keharusan pada posisi ini. Nah, itu lebih tidak sulit. Nah, itu untuk reaksi yang spontan. Tapi untuk reaksi yang sudah seimbang, itu dia remains unchanged, jadi tidak berubah. Ya. Oke, dari sini secara keseluruhan reaksi entropi alam semesta itu adalah entropi sistem ditambah entropi
surrounding lingkungan itu selalu naik. Nah, kalau dalam keadaan seimbang maka totalnya itu ya. Nah, ini saya minta kamu baca aja lah lagi di kimia fisik maupun atau di kimia dasar minimal hubungan antara energi dalam, kerja, dan kalor. Kemudian entalpi, jadi kalau reaksi, karena kita adalah sistem terbuka, maka sebetulnya kalor yang terlibat itu adalah perubahan kalor pada tekanan tetap, ya. Sehingga yang kamu ukur atau yang terlibat langsung itu adalah entalpi. Nah, kamu bisa, kalau dalam percobaan sih kamu bisa mengukur energi dalam dari suatu reaksi, ya. Jadi kalau reaksi dalam tubuh, dalam sel, dalam organisme itu yang terlibat langsung adalah sebetulnya kalornya dalam bentuk entalpi. Ya. Oke, ini mungkin sudah perlu lagi second law of thermodynamics yang jabarnya lebih jauh. Nah, kespontanan disebutkan oleh delta G sama dengan delta H delta S. Ya. Nah, ini mungkin kamu sudah sering juga di kimia dasar maupun di DKH ataupun di kimia fisik barangkali hubungan ini. Jadi mestinya kapan dia harus negatif kalau misalnya S-nya positif. Nah, kan delta G, delta H, dan delta S. Kalau S-nya positif, ya dia negatif. Kalau ininya positif, berarti ininya yang harus dimainkan. Ya. Kalau suku ini jauh lebih besar, ya pasti dia akan spontan. Tapi kalau suku ini yang ternyata masih lebih besar dibandingkan ini, ya pastinya akan jadi spontan. Ya. Seperti semacam itu, ya. Jadi kamu tinggal lihat. Nah, entropi itu apa sih sebetulnya? Tadi kan ketidakteraturan. Kebolehjadian untuk suatu keadaan, sistem itu bisa, mikrositnya bisa macam-macam. Ini hanya contoh, ya, hanya 4 mikrosit. Ada 4, ada satu kotak, ya. Ini ada, kemudian kita bagi 2. Di dalam kotak yang satu itu kita tempatkan ada 4 partikel misalnya, 4 bola. Kita beri nama dia 1, 2, 3, 4, ya. Nah, untuk keadaan satu, mereka semua ada di satu posisi, di satu tempat yang sama. Di keadaan kedua, itu satu saja yang ada di kotak yang kedua. Ini kotak pertama, ya, ini kotak kedua. Nah, di keadaan pertama semua ada di kotak pertama, kotak keduanya kosong. Di keadaan kedua hanya satu partikel saja yang ada di kotak kedua. Nah, untuk itu bisa kondisinya, variasinya seperti ini, kebolehjadiannya bisa seperti ini. Jadi ada 4 kebolehjadian. Ya. Tapi kalau kondisi ketiga, ini di posisi kotak kedua itu bisa ada 2 partikel. Ya, maka kemungkinannya keadaannya menjadi ada seperti ini. Jadi ada 6 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau makin besar jumlah partikel ini, maka kemungkinan untuk punya keadaan yang berbeda itu menjadi makin besar, ya kan? Nah, makin, ya kamu seakan-akan lihatnya makin nggak teratur, ya. Seakan-akan nggak teratur, tapi sebetulnya sih mikrositnya ya teratur, kan? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi distribusi dan apa ya, kebolehjadian lah, ya, kebolehjadian mikrosit dari si partikel itu dengan jumlah partikel yang makin besar, artinya makin besar juga, gitu. Kondisi mikrosit dari partikel tersebut.
Nah, jadi delta S itu kalon V final per V initial. Kalau VF itu lebih besar dari VI, maka delta S positif. Kalau VF lebih kecil dari VI, itu delta S negatif. Ya. Nah, ini hubungannya dengan hukum ketiga termodinamika yang menyatakan bahwa hanya kristal sempurna saja yang memiliki delta S 0 pada suhu 0 Kelvin, ya. Kristal sempurna. Perfect kristal itu S-nya 0. Ini konvensi supaya semua bisa memanfaatkan atau punya persepsi yang sama, ya. Konvensi ini harus dibuat supaya semua kemis itu memiliki persepsi yang sama mengenai entropi. Jadi entropi yang terukur itu selalu relatif terhadap dia, ya. Karena kristal sempurna itu W-nya, mikrosetnya itu cuma 1, maka S kalon W ya sama dengan 0. Oke, nah ini tapi reaksi entropi. Entropi tadi karena dia fungsi keadaan kan tadi hanya keadaan akhir kurangi keadaan awal. Kalau kita punya reaksi seperti ini, maka S ini dikurangi S ini. Itu sama dengan delta S reaksi, ya. Oke. Nah, yang semacam ini mungkin kamu mestinya sudah bisa, ya. Kembali, itu kamu perlu data untuk fase yang berbeda. Itu pastinya punya nilai entropi yang berbeda, ya. Tadi kan kita sudah lihat di sini, ini senyawa yang sama, tapi fasanya berbeda. Pastinya S-nya itu akan berbeda, ya. Nah, jadi itu juga kamu pada saat membaca data reaksi ininya kamu harus lihat betul, ya, karena fasanya. Jadi data bisa disediakan, tapi kamu harus bisa membaca data. Okay. Dan S reaksi adalah sejumlah minus 1,336 Joule per Kelvin mol. Okay. Nah, yang ini mungkin juga sudah sering disinggung di kimia dasar maupun kimia fisik. Barangkali kamu tinggal lihat saja di sebelah kiri dan kanan dari tanda panah gimana gasnya. Formulan itu dulu. Kalau gasnya makin banyak ya pasti ketidaktaruhannya makin tinggi, ya kan. Tapi kalau gasnya berkurang ya pasti makin rendah ketidaktaruhannya jadi turun, ya. Kalau tidak ada perubahan dari total number gas di kiri dan kanan, ya, maka bisa positif atau negatif, ya harus dilihat data. Tapi biasanya perubahannya kecil. Oke, nah, ini contoh. Untuk sekarang delta G, ya. Delta G itu standard free energy, jadi delta G 0. Ini suatu reaksi itu diukur pada keadaan standar. Nah, sama karena dia fungsi keadaan, maka untuk suatu reaksi ya delta G itu produk dari suatu reaksi sama delta G produk, ini delta G reaktan. Standard energy formation itu delta G 0, formation ya pembentukan di sini itu untuk 1 mol. Jadi kalau gas, satu lagi yang harus kamu perhatikan, gas itu 1 atmosfer, liquid itu pure liquid, solid itu pure solid elements, delta G per mol, solution 1 molar concentration, ya. Ini yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur keadaan standar dari meter.
delta G0 untuk unsur yang stabil di alam itu 0. Itu menentukan unsur yang stabil di alam. Nah, untuk reaksi yang bergantung pada suhu dan pada saat tertentu, maka delta G itu adalah delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Dengan Q adalah angka banding konsentrasi pada saat itu. Ya, jadi kita bisa ukur delta G-nya. Sekarang reaksi itu lagi jalan ke arah mana? Ke arah kanan, ke arah kiri, atau sedang seimbang. Ya, kita bisa ukur, kita bisa tentukan pada suhu tersebut. Kalau suhunya kita turunkan seperti apa? Apakah dia bergeser ke kiri atau dia malah bergeser ke kanan? Ya, nah itu kita bisa ukur, kita hitung dengan menentukan konsentrasi pada saat itu. Konsentrasi siapa? Konsentrasi produk dan reaktan pastinya. Ya, oke. Pada seimbang, Q itu berubah menjadi K. Sehingga kita bisa tuliskan delta G pada keadaan seimbang kan 0. Ya, jadi kita tuliskan seperti ini. Maka kita bisa lihat hubungan antara K dan Q. Ya, jadi kita bisa menentukan tetapan seimbang pada keadaan seimbang tersebut. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kalau kita bisa mengukur konsentrasi, maka kita bisa meramalkan ini reaksi sedang berjalan ke arah produk atau reaksi sedang berjalan ke arah reaktan. Nah, itu dari mana? Ini aja kita ukur. Ya, Q-nya gimana? Lebih besar atau lebih kecil terhadap K? Kalau tepat seimbang itu sama dengan K. Ya. Kalau setelah melewati keadaan seimbang, kamu akan lihat Q-nya akan lebih besar. Karena kalau belum mencapai keadaan seimbang, Q-nya akan lebih kecil. Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan hanya berbeda untuk reaksi yang apa nih? Ini reaksi yang seperti apa nih? Yang sebelah kiri. Produknya, delta G-nya lebih kecil daripada reaktan. Jadi G kurang ini, itu menghasilkan G produk dan G reaktan, menghasilkan nilai yang positif atau negatif. Minus, Bu. Negatif, Ya, jadi yang spontan, tidak spontan. Yang ini Spontan. Iya, ya, yang ini reaksi yang spontan, ini reaksi yang tidak spontan. Ya. Oke, yang ini mungkin sudah pernah melihat. Nah, ini contoh reaksi yang ada di misalnya yang terjadi tadi yang saya singgung ya. Sebenarnya perubahan atau pembentukan kalau ini di peptida alanil glisin ya, alanil glisin itu penggabungan antara alanin dan glisin yang membentuk alanil glisin 2 peptida ya di peptida. Nah, ini delta G-nya itu plus 29 kJ. Tapi jadi kalau plus 29 kJ berarti kan K-nya kurang dari 1 ya. Produk dibagi reaktannya itu kurang dari 1. Nah, tapi untuk hidrolisisnya, jadi kalau misalnya reaksi ini dibantu dengan hidrolisis dari ATP, jadi ATP berubah menjadi ADP dan fosfat organik, maka sebetulnya kita akan lihat total delta G jadi minus 2 kJ. Jadi menjadi spontan ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hidrolisis ATP berubah menjadi ADP itu akan menghasilkan energi, dan energi itu digunakan untuk mensintesis dari molekul yang kecil menjadi molekul yang besar. Nah, ATP sendiri itu bisa kita hasilkan ya. Nah, jadi siklus ini di dalam sel kita itu berulang ya. Perubahan kalau ini adalah delta G-nya ke atas semakin besar,
ini pulsa ini punya energi bebas yang lebih tinggi dibandingkan CO2 dan H2O sih ya. Nah, jadi karena itu pada saat dia berubah menjadi CO2 dan H2O itu akan melepaskan sejumlah energi yang dilepaskan itu yang digunakan untuk mensintesis ATP. ATP berubah menjadi ATP. Nah, pada saat ATP diubah hidrolisis menjadi ADP, dia akan melepaskan sejumlah energi yang dipergunakan untuk mensintesis dari molekul kecil menjadi molekul besar. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin besok Bu Ayu akan mencoba menjelaskan paling tidak mulai dari bagian ya. Ayo. Baik, Bu Fida. Dari Bu Fida cukup Bu untuk pertemuan hari ini? Cukup. Oke, mungkin saya tawarkan dulu nih ke mahasiswa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Nak? Monggo, silakan. Masih ada di sini nggak nih mahasiswanya? Masih Bu. Oh, masih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apa cukup dulu untuk hari ini? Cukup dulu Bu. Cukup Bu. Oke. Cukup Bu. Oke. Ya, kalau gitu selesai dulu. Oke, baik, terima kasih Bu Fida untuk pemaparan materinya ya tadi. Rasanya banyak sekali materi yang direview oleh Bu Fida yang mungkin kita sudah pernah ketemu materi tersebut di kimia dasar, di DDKH gitu ya, tetapi itu yang mungkin nanti menjadi dasar kamu ya untuk mempelajari reaksi-reaksi apa aja sih yang terjadi dalam sel kita, sebetulnya bagaimana yang terjadi dalam sel kita. Terima kasih Bu Fida untuk hari ini dan untuk mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif dan mengikuti sampai akhir perkuliahan. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya di jam 1:30. Besok mungkin Bu Fida ada kegiatan nih, ada agenda lain, mungkin saya akan mengisi kelasnya. Terima kasih Bu Fida dan mahasiswa. Saya akhiri kelas pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang.